posisinya Lulu serta Risma ya tetap akan terus mengejar, meskipun kita paham bahwa pengejaran mereka tidak akan cukup berarti bagi Hovifah, kecuali Hovifah ada blunder di tengah jalan. Jadi apapun yang kemudian hanya kita lakukan hari ini, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak akan memenangkan kontestasi pilkada di Jawa Timur 2020. Lawannya ada dua gitu, ada Risma dan Gushan, ada Lulu dan Lukman. Nah ini kan akhirnya memecah suara lagi gitu. Kecuali suara mereka digabung jadi satu, mungkin bisa. Hai korban ghosting, kita memang tidak akan pernah lupa dengan berbagai macam cerita-cerita di masa lalu. Bahkan ketika kita berusaha untuk move on dari orang-orang lama, kita tetap akan kembali kepada orang lama. Ini kayak pepatah, karena pada akhirnya sang pemenang adalah orang lama. Dan dalam kontestasi pilkada yang kemudian sedang berjalan di Indonesia, ya kan, menuju hari pencoblosan, ini sudah beramai-ramai nih, berbagai macam survei elektabilitas ini sudah banyak bertebaran dan sudah banyak disebarkan. Yang kemudian akhirnya bisa kita lihat tentang proses pilkada di Jawa Timur, ternyata sampai hari ini elektabilitas Hovifah meskipun terjadi penurunan yang tapi tidak terlalu banyak, tapi terjadi penurunan gitu kan, tapi tetap berada pada posisi teratas. Gak turun-turun gitu, posisi teratasnya gak turun-turun, terus stabil di angka 50 ke atas gitu. Jadi posisi Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak secara survei elektabilitas di berbagai macam lembaga survei ini tetap di posisi teratas gitu. Karena pada akhirnya ya orang lama akan selalu memberikan banyak kenangan, orang lama akan selalu memberikan banyak ingatan. Meskipun kadang-kadang effort orang lama tidak terlalu effort lah. Gak effort, perjuangannya gak ada gitu. Perjuangan dari bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat Jawa Timur misalnya kan. Karena akhirnya ternyata dari berbagai macam hal yang sudah dilakukan Hovifah, hal yang kemudian akhirnya melekat dari yang pernah dibangun Hovifah di Jawa Timur, ini tidak terlalu familiar terdengar. Entah programnya ada atau memang ya biasa aja gitu. Kemanfaatannya itu gak ada gitu. Atau memang ternyata bermanfaat bagi ya sekeliling saja. Orang-orang yang kemudian dulu pernah mendukung misalnya, atau bagaimana. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan dan persoalan. Meskipun dalam proses kampanye Hovifah selalu menyampaikan prestasi-prestasinya, kadang kita bingung gitu, ini prestasi yang mana gitu. Karena akhirnya ternyata dari berbagai macam prestasi itu bertolak belakang dengan apa yang kemudian kita lihat di lapangan, bagaimana kemudian keadaan Provinsi Jawa Timur dengan segala macam potensinya yang gak keluar gitu. Tapi karena beliau ini berada pada posisi teratas sehingga tidak bisa untuk digoyah gitu, bahkan untuk digoyah pun sangat sulit gitu. Apalagi lawannya ada dua gitu, ada Risma dan Gushan, ada Lulu dan Lukman. Nah ini kan akhirnya memecah suara lagi gitu. Kecuali suara mereka digabung jadi satu, mungkin bisa. Jadi PDIP sama PKB kan, Risma sama Lulu gabung jadi satu suaranya tuh, lawan Hovifah. Tapi Hovifah memang cukup kuat di Provinsi Jawa Timur karena ya percuma dia jabat 5 tahun kalau akhirnya dia tidak bisa mengakar ke seluruh masyarakat Jawa Timur, kepada seluruh masyarakat desa yang ada. Tapi rasa-rasanya kita perlu melihat bagaimana kemudian akhirnya Provinsi Jawa Timur ini dengan segala macam potensinya jangan disia-siakan kepada pemimpin yang mungkin baik, cuma baiknya ini kan lurus dan biasa saja gitu. Dobrakan-dobrakan akhirnya yang dilemparkan, dobrakan-dobrakan yang akhirnya dikeluarkan, ini tidak ada rasa-rasanya gitu, sehingga butuh satu pemimpin visioner yang kemudian bisa mendobrak segala potensi yang kemudian ada di Jawa Timur dengan berbagai macam potensi yang ada gitu. Dan itu yang kemudian perlu kita lihat bersama. Dan sekarang gitu kan, posisi sudah 3 minggu lagi melakukan pencoblosan, kita sudah tidak bisa akhirnya menunggu bagaimana proses kampanye terus dilakukan gitu kan, nggak bisa. Dan kalau dilihat Hovifah akan mendapatkan kemenangannya untuk kedua kalinya, untuk 2 periodenya setelah di tanggal 27 November nanti gitu. Karena gak bisa Hovifah dikalahkan, dia masih tetap pada posisi teratas. Meskipun kemarin PDIP melalui Hasto sempat percaya diri bahwa elektabilitas Risma naik. Oke, elektabilitas Risma naik. Tapi pada akhirnya tetap yang pada posisi teratas Hovifah. Bahkan digoyah ke angka 50 ke bawah, Hovifah gak bisa digoyah secara elektabilitas karena dia sudah mengakar. Maka memang kerja-kerja Hovifah untuk kemudian mengakomodir massa dan sebagainya memang bagus gitu. Tim-timnya memang bagus, tim-timnya memang baik. Dan
Ini yang kemudian akhirnya menjadi persoalan ketika kedekatan emosional dengan masyarakat, kedekatan emosional antar lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi itu menjadi suatu sumber massa arah dukungan gitu. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana kemudian pemimpin kita hadir atas berbagai macam visi-visi, latar belakang, sikap, dan tindakan selama dia memiliki kewenangan dan kekuasaan. Apa salah satu contohnya? Misal, ya banyak hal-hal yang kemudian akhirnya dengan kekuasaan itu malah tidak menjadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi malah menguras apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dana hibah gitu kan. Ada banyak-banyak hal lain yang kemudian ternyata alokasinya tidak sesuai. Itu yang kemudian menjadi evaluasi, meskipun pada akhirnya masyarakat tetap melihat bahwa Hovifah tetap baik, gak ada persoalan. Tapi dari berbagai macam hal ini seharusnya kita bisa melihat bahwa elektabilitas Hovifah hari ini akan menunjukkan kemenangannya, kecuali dia ditangkap oleh KPK sehingga dia tidak bisa mencalonkan diri, tapi itu cukup mustahil ya kan, karena ini sudah menjelang 3 minggu lagi. Maka kalau sampai ternyata kasus dana hibah itu terbongkar bulan ini, waduh, repot Hovifah ini. Tapi rasa-rasanya beliau tidak akan terlibat dalam proses korupsi dana hibah. Jadi aman gitu, aman keluar dari berbagai macam kasus persoalan tersebut. Dan posisinya Lulu serta Risma ya tetap akan terus mengejar, meskipun kita paham bahwa pengejaran mereka tidak akan cukup berarti bagi Hovifah, kecuali Hovifah ada blunder di tengah jalan. Jadi apapun yang kemudian hanya kita lakukan hari ini, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak akan memenangkan kontestasi pilkada di Jawa Timur 2024 karena beliau selama menjabat telah memberikan akar kepada para pendukungnya. Meskipun kita tidak bisa melihat apa yang kemudian sudah dikerjakan, tapi faktanya emosional itu didapatkan. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.